semua, kembali lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya ambil tertulis dari Matius 18 ayat 21 sampai 25. Berikutnya dikatakan perumpamaan tentang pengampunan. Dan saya akan membacakannya, yaitu kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dikatakan juga di Matius 6 ayat 14 sampai 15 masalah hal pengampunan ini, yaitu karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berbicara hal mengampuni, mungkin bagi orang-orang yang di luar Kristus, bagi secara jasmani kita dan logika kita, mengampuni itu hal yang tersulit yang harus dilakukan. Mengampuni itu hal yang tidak mudah yang harus dilakukan. Tetapi menurut firman Tuhan, kita harus mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang melukai hati kita. Bahkan kita juga harus mengampuni orang-orang di masa lalu kita, di latar belakang kehidupan kita. Jikalau kita tidak mengampuni mereka, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Dahulu kita itu diperhamba oleh dosa. Dahulu kita seteru dengan Allah, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita mengalami keselamatan. Yesus Kristus turun ke dunia, memikul segala dosa dan pelanggaran kita, memikul cacat celah kita sampai di atas kayu salib. Yesus menanggung segala sesuatunya karena Yesus mengasihi kita. Yesus memberikan pengampunan bagi kita sehingga kita bisa dapat datang kepada Allah oleh darah Yesus Kristus. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita membawa kita dapat memanggil Abba, ya Bapa. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita membawa kita kembali bersekutu dengan Allah.
Kita harus menyadari dulu kita penuh dengan dosa, namun diampuni oleh Yesus Kristus. Yesus memberikan pengampunan yang nyata bagi kita. Yesus menyatakan kasih-Nya yang sejati bagi kita. Kita dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan sia-sia, tetapi Yesus membayar lunas kita dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Hal itulah yang membawa kita, kenapa kita harus mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Ketika kita menyadari bahwa kita diampuni oleh Yesus Kristus, ketika kita memahami bahwa Yesus telah menanggung segala dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib, Yesus memberikan pengampunan itu bagi kita. Itu juga yang membawa kita mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Ada sikap hati yang benar, ada tindakan yang benar dan meresponi karya Yesus di atas kayu salib. Tindakan seperti apa? Salah satunya itu mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Mungkin kita punya masalah dengan orang-orang lain, bahkan mungkin kita tidak menerima diri kita sendiri, mungkin kita kecewa terhadap diri kita sendiri, kecewa terhadap keluarga, kecewa terhadap teman-teman, semuanya. Tetapi Tuhan ingin kita berdamai, kita mengampuni mereka. Jangan ada sakit hati kepada mereka. Dikatakan firman Tuhan tadi yaitu, jikalau kita mengampuni, maka Bapa di surga pun akan mengampuni. Jikalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin mengalami pengampunan Tuhan terus dalam kehidupan kita, kita juga harus mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Jangan memendam dalam hati. Dendam, sakit hati, luka batin itu tidak akan bisa membawa kita kepada kemenangan. Selaku orang percaya, mengampuni adalah tindakan yang harus dilakukan. Ketika kita mengalami Kristus, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kita mengenakan manusia baru, cara hidup yang baru di dalam Kristus. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih Kristus membawa kita dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kasih Kristus membawa kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kasih Yesus yang nyata itu membawa kita untuk mengalirkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Mengampuni bukan berbicara dari perkataan saja, tetapi mengampuni adalah tindakan dari hati yang terdalam, yang melupakan perbuatan-perbuatan itu dan berdamai. Jadi bagaimana responmu terhadap orang-orang yang melukai hatimu? Responmu terhadap orang-orang yang melukai hatimu itu menyatakan tindakanmu terhadap karya Yesus di atas kayu salib. Mungkin kamu sudah melayani, atau kamu belum melayani. Mungkin kamu sudah bekerja atau tidak. Mungkin kamu sudah dikatakan bertobat atau tidak. Tetapi saya mau katakan hari ini, kamu harus mengampuni, kamu harus berdamai, kamu harus mengasihi dengan segenap hatimu, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Tuhan katakan kepada Petrus tadi yang tertulis di Matius 18. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab orang kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, dikatakan firman tadi itu, kitalah itu yang beroleh belas kasihan Tuhan, yang beroleh pengampunan Tuhan, yang beroleh kasih karunia Tuhan. Kita seharusnya yang menanggung segala dosa itu, tetapi oleh kasih karunia Yesus, Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Itulah tindakan Tuhan yang nyata bagi kita. Dan itulah yang membawa kita juga harus mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Bagaimana dengan dirimu? Bersiapkah kamu untuk mengampuni orang-orang yang melukai hatimu? Bersiapkah kamu untuk berdamai dengan dirimu sendiri? Mungkin kamu merasa diri, aku gak berharga, aku gak mulia, aku gak dikasihi, aku gak ada gunanya hidup, aku punya latar belakang masa lalu yang buruk. Tetapi Tuhan katakan berdamai, ampuni. Diri kita pun perlu untuk kita ampuni. Berdamai dengan diri kita, mengasihi diri kita dengan benar, dengan caranya Allah. Orang-orang, bahkan orang tua sekalipun yang membuat latar belakang kita buruk dahulunya, kita harus mengampuni mereka dan mengasihi mereka. Itulah tindakan kita yang mengalami kasih karunia Tuhan. Hanya orang yang sombong, hanya orang yang tidak menyadari karya Yesus di atas kayu salib yang tidak akan mau mengampuni, yang akan terus memendam sakit hati. Ketika sakit hati itu dipendam, itu akan berujung membuat jasmani kita mengalami penderitaan, mengalami sakit, dan menuju kepada kebinasaan. Bagaimana dengan sikap hari ini? Saya menantang kamu sekalian untuk ambil tindakan pengampuni dan berdamai dengan mereka. Berdoa bagi mereka. Kasihi mereka dengan segenap hatimu. Bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan segenap hati dan tindakanmu. Terima mereka dengan segenap hatimu. Kamu akan mengalami kemenangan. Saya akan berdoa bagi kamu. Semoga Tuhan Yesus Kristus melimpahkan kasih-Nya kepadamu, menolong dirimu untuk mengampuni orang-orang yang melukai hati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.